Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya kita. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima serta kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima serta kami, pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima sembah kami, pujian kami. Haleluya. Kita percaya kita umat pilihan Tuhan. Kita sama-sama menyembah Dia pada saat hari ini. Kita mengingat kasih Tuhan. Begitu besar kasih Bapa, Dia berikan anaknya yang tunggal bagi kita. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan, bukan sebagai Dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat bilurnya yang
sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita ingat kasih Tuhan yang itu besar bagi kita. Haleluya. Begitu besar kasih Bapa. Begitu besar kasih Bapa kau berikan aku yang engkau. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebus, kasih menyelamatkan. Ingat kasihnya, ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pilurnya sembuhkan lukaku, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kita percaya bahwa hambanya telah dipersiapkan untuk membagikan berkat firman Tuhan bagi kita. Kita angkat pujian, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih-Mu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Dia mulia dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Menyembah Kau Tuhan, Kau Bapa yang setia. Lebih dari harta apapun di dunia ini, Kau lebih dari segalanya Tuhan. Yesus mulia namamu, Kau kami sembah. Hidup kami tak berarti tanpa Kau Tuhan. Kau yang menjadikan kami berharga di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar Firman-Mu. Kau memberkati kami. Bila Kau Yesus berbicara, Tuhan Engkau yang sungguh baik, Kau yang sangat baik. Haleluya. Engkau setia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau mulia. Benarlah jiwaku aman bersama. Sungguh lebih dari harta, lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harta, jiwaku dalam hari Allah. Kau tunjukkan selalu kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Bapa Kau setia.
Haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada Ibu Eliezer. Tuhan memberkati. Oke. Ya, terima kasih Pak Derikson. Ya, silakan Ibu Lili, silakan sampai Ya, ya. mari kita satukan hati dalam doa ya. Ya. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami saat ini. Kami ucap syukur Tuhan, biarlah firman yang kami sampaikan biar menjadi rema Tuhan dalam hidup kami dan menjadi kekuatan buat hidup kami. Tema kali ini penuh integritas. Biarlah kami menjadi orang yang penuh dengan integritas. Baik tingkah laku ucapan kami sesuai dengan apa yang kami katakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan firman ini selalu memberikan kekuatan buat kehidupan kami. Kami siap mendengar, Tuhan siap bersabda. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom. Shalom. Yang tema kali ini penuh integritas ya. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu ya. Amin ya. Jadi integritas itu adalah mutu ya, mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh ya, sehingga memiliki potensi ya, potensi kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran ya. Itulah integritas ya. Jadi integritasnya ada 3 ya. Kalau mau dicatat juga boleh ya. Jadi integritas, satu integritas iman ya. Integritas iman itu adalah kesatuan antara hati percaya, mulut mengaku dengan sikap dan tindakan sehari-hari yang sesuai imannya ya. Jadi yang kedua integritas diri ya. Integritas diri adalah kesatuan antara perkataan dan perbuatan ya. Di Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat ya? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati ya. Jadi apa yang keluar biasa dari mulut itu meluap dari hati ya. Jadi yang ketiga adalah integritas pelayanan ya. Integritas pelayanan adalah kesatuan antara menerima tugas pelayanan dengan menuntaskan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi kita harus menjadi orang yang berintegritas ya. Satu, integritasnya menunjukkan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan ya. 2, integritas menentukan masa depan kita. Dan integritas menguatkan kesaksian kita ya. Jadi seperti James Dobson berkata, integritas berarti menepati janji, melakukan apa yang telah dijanjikan, memilih untuk bertanggung jawab dan selalu setia terhadap janji ya. Itulah integritas ya. Kalau John C. Maxwell bilang integritas adalah seorang yang tidak memiliki sikap mendua ya, tidak pura-pura. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang utuh ya. Jadi nggak pura-pura gitu ya. Integritas itu kita harus terbuka ya. Jadi itu orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakuti ya. Kehidupan mereka seperti buku yang terbuka ya. Itulah integritas ya. Jadi integritas itu, jadi kita baca dulu ya. Satu perkataan ya. Perkataan jadi penuh kasih dan tidak hambar ya. Kita baca di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang ya. Jadi perkataan kita senantiasa penuh kasih ya, jangan hambar. Berkata benar dan jujur, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakannya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripadamu ini berasal dari si jahat ya. Jadi kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak ya. Jangan kita cuma ngomong-ngomong gitu ya, tapi kita nggak bertanggung jawab omongan kita ya. Jadi yang kedua itu tingkah laku ya. 1 Petrus 2 ayat 12 ya. Jadi milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawan mereka ya. Jadi tingkah laku kita, perkataan kita juga harus benar ya gitu ya. Jangan kita asal bunyi ya.
Yang ketiga adalah kasih ya. Di Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu ya. Mengasihi Allah dikenal olehnya ya. Jadi 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah ya. Yang tidak mengasihi Allah terkutuk 1 Korintus 16 ayat 2. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia ya, Maranatha. Mengasihi sesama tanpa pamrih ya, Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu, kata Tuhan? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka ya. Jadi kalau ilmunya dunia begini, kalau saya mengasihi orang yang mengasihi kita ya, itu biasa kata Tuhan. Tetapi kata Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang jahat sama kita, itu baru luar biasa ya. Cuma pertanyaannya, bisa nggak kita mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita ya? Itu aja ya. Jadi kita juga harus belajar untuk seperti Tuhan Yesus ya, karakter ya. Ada orang juga kadang-kadang udah karakternya udah bawaan orok ya, orang bilangnya nggak bakal bisa berubah ya. Tapi kalau dengan kasih yang tulus, dengan kita berbuat yang baik gitu ya, walaupun orang jahatin kita ya, emang berat sih, memang berat ya kata Tuhan. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 4 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati ya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain ya. Ia tidak suka bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih ya. Jadi kita harus belajar ilmu kasih ya. Memang kadang-kadang secara manusia kita emosi ya. Jadi saya juga mengalami gitu ya. Jadi kadang hidup kita tuh up and down ya. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Jadi perjalanan hidup saya juga saya mulai dari benar-benar dari nol gitu ya. Dan mama saya selalu mengajarkan kalau udah ngomong A jangan jadi B gitu ya. Jadi kalau kita perkataan kita sama ucapan kita, ucapannya dan tingkah kita harus sama, selaras ya. Kalau kita nggak selaras itu kita dibilang orang munafik ya. Saya juga belajar untuk, jadi kalau kita udah janji orang harus ditepati. Janji itu adalah hutangnya, mama selalu ajarkan saya selalu begitu ya. Kita, jadi kalau ngomong apa-apa tuh jangan asbun ya, asal bunyi. Jadi sebelum kita berkata yang ini, kita pikirkan dulu dampaknya bagaimana. Terus kalau saya orangnya tepat janji, misalnya saya janji orang jam 3 gitu, jauh, saya udah spare 2 jam gitu. Saya tidak mau menyakiti hati orang gitu. Karena kalau kita menyakiti orang nanti apa yang kita tabur kita akan tua ya. Saya juga nggak mau gitu. Jadi kalau apalagi urusan bisnis ya, saya orangnya paling menghargai waktu dan saya menghargai orang gitu ya. Saya belajar untuk tepat janji. Jadi kita ngomong juga ya itulah penuh integritas ya, harus begitu ya. Walaupun kita rugi, kalau kita udah ngomong A tapi kita rugi, ya tetap kita harus tetap orang dagang ya, kita mesti jual ya, daripada nama baik kita hancur gitu ya. Jadi kan Tuhan bilang nama baik itu lebih besar daripada kekayaan besar ya. Jadi nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang kita miliki ya. Jadi saya juga didik anak-anak saya. Jadi mereka juga harus penuh integritas. Jadi di situ orang bisa belajar ya, puji Tuhan. Saya punya anak 3, yang 1 perempuan, yang 2 laki ya. Puji Tuhan anak saya yang nomor yang pertama hidupnya udah cukup ya, sukses lah ya. Tuhan berkati dia gitu. Karena dari kecil saya didik mereka harus mengasihi orang-orang yang kekurangan gitu ya, jangan sombong. Kan Tuhan bilang, Tuhan menentang orang congkak dan Tuhan mengasihi orang rendah hati. Saya selalu mengajarkan anak untuk hidup rendah hati ya. Dan anak saya yang kedua juga dia bisnis baju, tapi karena dia kemarin tiba-tiba pacarnya bisa ngomong gini, pacarnya namanya, kebetulan namanya sama anak saya, Aurel Jennifer, yang ini namanya Jennifer Wong anak saya. Jadi dia melihat saya juga dari anak saya kecil, saya sering berbagi, jadi dia melihat gitu. Jadi dia jual baju, jadi keuntungan baju dia kasih $1 gitu, $1 buat dikasih ke yayasan gitu ya, yayasan. Ya kita juga senang ya, dia bilang, iya kita juga belajar dari tante, kata Jerry ya, tante juga sering ini, jadi ya saya bilang, jadi ya tante juga udah didik anak, udah sukses. Tiba-tiba selama pacaran 4 tahun, dia nggak pernah ngomong gitu mas ya, tapi dia
Dia puji-puji, dia bilang ya tante udah sukses, semua anak-anak tante baik gitu ya, nggak kayak anak-anak yang lain gitu ya. Jadi anak saya juga sopan, sangat menghargai orang, dia mau sama mbak, sama pembantu, sama supir gitu, atau sama satpam, mereka juga say hello gitu ya. Jadi ya itulah baik-baik lah gitu ya. Terus anak saya yang kecil pun yang tadinya kata dunia, kata sekolahnya juga nggak pinter ya, tapi dulu temennya bilang gini, jangan gaul sama anak saya, nanti ketepa bodoh katanya. Ternyata bodoh bisa nepa juga ya gitu. Jadi saya juga, Asbun ya, doang ya. kenapa? Iya, Asbun itu orang ya, iya, asal jadi ngomong. katanya, jangan main sama Jeffrey, nanti kamu ketepa bodoh. Saya sebagai orang tua, saya juga kesel dong. Wah, kurang ajar amat anak saya yang bodoh ya. Tapi puji Tuhan dia di Mones ternyata anak saya hobi biliar. Kadang-kadang saya omelin dia. Udah kamu nggak usah pulang deh dek. Pulang malam terus jam 1, jam 2. Ternyata dia main biliar, main biliar. Ternyata dia di Monash University di Selangor, Malaysia. Ada presiden biliarnya dikalahin sama dia, puji Tuhan ya. Yang kata dunia anak saya bodoh, tapi ternyata Tuhan angkat ya. Ya bangga juga lah ya jadi mamanya. Jadi saya bilang ya udah deh kalau kamu suka ini kamu harus latihan. Jadi kan latihannya juga ya sering-sering latihan gitu. Emang nggak gampang gitu ya. Ya puji Tuhan lah semuanya Tuhan udah atur setiap langkah kita, setiap kehidupan kita ya. Jadi kita hidup itu dari lihat dari buahnya gitu ya. Kita juga hidup jangan dengerin apa kata orang, capek ya. Jadi ada orang ngomong begini, begini. Kalau saya nggak peduli orang mau ngomong tentang saya, Ibu Lili begini dan begono. Saya nggak pusing karena hidup saya Tuhan yang tahu gitu ya. Kayak kemarin saya ada kesaksian sedikit. Saya kan buka tur ya, Bu Elia, saya buka tur di Bekasi. Nah itu karyawan saya kurang baik apa gitu ya, dari dia mau bayar kos nggak punya uang, saya ajak dia, diajak sama temennya tinggal di ruko saya ya bla 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 dan sebagainya, udah dikasih tempat, terus akhirnya dia bilang ada proyek tour, kita bagi hasil sama dia 37. Ternyata dia tusuk saya bukan dari belakang, dari depan ya. Tiba-tiba dia buka perusahaan sendiri. Ya Padahal ampun. kartu kredit juga saya udah kasih dia nih pakai buat tuh, pakai. Kalau resikonya kalau memang dipakai dia dia nggak bayar kan saya yang dikejar sama bank gitu ya kan. Tapi keuangan semua dia mau makan apa, kendaraan pun saya beliin gitu ya. Perusahaan kan kalau belum 2 tahun belum bisa beli aset gitu. Saya beliin pakai uang pribadi saya biar mereka juga bisa bisa menikmati berkat Tuhan gitu. Tapi ternyata dia berkhianat gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya? Secara manusia saya marah, ya kan? Saya juga kesel gitu ya. Saya bilang kok bisa kalau kamu mau buka PT pun kan nggak masalah gitu ya. Ngomong aja baik-baik. Ternyata mereka ketemu saya main kucing-kucingan gitu, takut gitu ya. Padahal ya udah ikut saya sampai 2 tahun ya. Tapi ya mungkin saya cuma bersyukur ya udah Tuhan kasih tahu. Sebelum kejadian Tuhan bilang, pegawai kamu nggak bener nih. Mending kamu tarik mobil yang kamu kasih. Pas kebetulan baru lunas juga tuh Bu, bulan Agustus ya. BRV gitu, baru lunas. Sebulan bayar 19 juta baru lunas. Tarik mobilnya. Ini kayaknya mereka udah buka PT nih katanya. Dia berkhianat gitu. Roh Kudus kasih tahu gitu loh. Nah, ya saya tanya dia mau apapun kita beliin, mau makan apa, mau apa, semua kebutuhannya kita penuhi ya. Dari makan, dari beras, dia nggak perlu bayar listrik, apa semua udah enak lah gitu ya. Tapi kurang bersyukur ya. Jadi akhirnya dia buka PT itu, dia ajak tuh semuanya tuh berempat gitu. Jadi ngilang begitu aja ya. Jadi juga ya udahlah, saya juga bersyukur gitu dalam segala hal. Saya seperti Ayub ya, Tuhan tetap baik ya. Kita dihianati sampai gitu. Puji Tuhannya keuangan semua dia yang pegang, transfer semua dia yang pegang. Nah tiba-tiba kok dia bilang katanya direktur saya dibilang direktur abal-abal, terus dia bilang saya cuci duit gitu. Kok bahasanya aneh gitu. Terus tiba-tiba mau diganti lah orang apa bikin akun, terus untung anak saya bantuin. Ya pas bulan Agustus itu anak saya pegang keuangan. Untung jadi keuangan itu untung sempat ke anak saya, udah aku pegang aja deh mah. Nanti dia juga jadi aku yang transfer, yang saya transfer. Puji Tuhan. Tapi kalau kemarin dia yang pegang, udah duit saya jong tuh. Pas Iya. ada tagihan kurang lebih 300 juta ya kita ambil pegang proyek Pelindo gitu. Nah, uang itu juga hampir kok dia mau transfer tanggal 10 gantung-gantung tanggal 12 gitu. Tapi Tuhan baik. Tiba-tiba udah beres lah ya. Jadi sekarang mereka mau ini defense, saya bilang saya akan audit, kita audit dulu. Nah, tiba-tiba kita kan jual tiket. Tiba-tiba kenapa jadinya
si Pelindo yang dikejar-kejar sama hotel, kan aneh. Saya bilang, kenapa bisa Iya. begitu? Maksudnya harusnya kita dong sebagai tur yang dikejar-kejar. Dia Iya. bilang, iya karena si anak buah saya ini minta pinjam liter kredit katanya LC. Hmm. Jadi pinjam LC. Kenapa bisa pinjam LC? Dia bilang apa? Alasannya apa? Iya perusahaan nggak punya duit. Dia bilang saya nggak punya duit. Coba. Ya saya difitnah juga. Ya udah saya terima. Ya udah anggapnya saya nggak punya duit. Ya nggak apa-apa gitu ya kan. Padahal ruko saya di Bekasi 2 gandeng. Saya bilang ruko saya 2 gandengnya berapa nilainya? Kita panggil harga terendah. Nanti kalau ngomong gitu ketika kita sombong salah lagi ya Bu serba salah. Akhirnya udah. Saya bilang ya udah, saya mau bayar 40 juta, tapi saya mau ketemu sama atasan kamu dan ketemu orang hotel, saya bilang. Terus ada angkut-angkut barang, kita emang lala move, kita kan jual tiket, kenapa ada angkut barang, ada tagihan 14 juta, mungkin mereka bermain lah ya, saya juga nggak ngerti, tapi ya udah Tuhan juga, Tuhan mungkin bilang, udahlah, ini mumpung baru bulan 11 baru setahun ya daripada nanti bertahun-tahun uang saya dikeduknya tambah banyak gitu ya. Ya udahlah saya bersyukur. Dia fitnah saya, bilang saya cuci duit, coba padahal saya juga bisnis saya bersih, saya main properti udah 24 tahun gitu ya. Saya kumpulin dari rumah satu gitu sampai beberapa ada aset-aset yang masih saya ini ya. Dia tahu saya udah bilang waktu buka tur saya bilang saya nggak mau ada orang transfer ke rekening tur. Saya maunya pakai uang koma, uang saya atau uang suami. Berarti kan jelas lah. Kenapa dia bisa putar balik fakta begitu gitu loh. Ya secara manusia saya sedih. Tapi itu saya udah belajar untuk, udah saya maafin aja. Nah udah gitu tiba-tiba saya udah income saya udah nggak ada. Saya jualan warteg tuh kemarin. Udah jualan warteg gini gini gini. Tiba-tiba itu ibu warteg masak nasi yang mentah. Teman saya order 22 box gitu ya. Saya pikir udahlah mana tahu sembari jual makanan sambil nolong orang. Saya bikin cuma 10.000 gitu. Jadi makan nasi banyak lah gitu. Ternyata nasinya mentah. Ya udahlah habis gimana. Jadi sekarang ruko itu gak udah kosong permanen ya. Jadi juga ya banyak hal ya udahlah mungkin Tuhan suruh saya istirahat, saya juga triglycerid saya tinggi 379, untung nggak apa-apa ya, asam urat saya juga 7,7, mungkin saya juga eh, capek juga sih ya Bu ya. Jadi ternyata mereka juga udah saya kasih kulkas, kulkas gitu ya. Ternyata dia nggak cabut itu kulkas belatung gede-gede segini coba. Ya Itu ampun. belatungnya apa daun bawang udah kayak jadi akar pohon kayak di hutan hitam semua bau. Mau nggak mau saya bersihin itu kulkas dengan sukacita juga. Ya udahlah, saya bilang, aduh saya bilang kulkas saya itu pelatungnya saya masukin ke plastik saya juga. Jadi tiap saya ke Bekasi saya tuh sikatin WC seorang komisaris disuruh sikatin WC, benerin belatung gini-gini. Ya, tapi saya tetap suka cita ya. Saya juga nggak itu kalau komisaris saya cuma jabatan aja gitu. Jadi mereka sengaja gitu bikin saya emosi ya. Tapi saya udah untuk belajar untuk menahan gitu ya, menahan segala. Oh ya, mereka perlakuan begitu sama saya ya udah nggak apa-apa lah, biar Tuhan yang beracara gitu ya. Tapi Tuhan tuh baik. Kebetulan saya kemarin juga ada eh, properti di Sunter, tiba-tiba ada yang mau ngontrak dalam waktu berapa jam ngomong-ngomong, tiba-tiba deal terjadi. Oh ya saya mau kontrak, kata udah puji Tuhan ya, Tuhan baiklah. Jadi ya udah Tuhan yang penting terus anak saya yang kecil bilang, Ma nggak apa-apa lah Mama dijahatin, yang penting kan Mama nggak jahat sama mereka katanya. Mama masih untung kan, ini masih untung. Nanti Mama diganti berkat dari Tuhan. Yang penting Mama nggak jahatin mereka, mereka jahat sama Mama kan. Udah jangan dibales. Anak saya yang kecil tuh baik banget ya dari kecil itu saya ajar dia juga dari umur 3 tahun dia juga bisa doain orang gitu. Dia lihat saya tumpangin tangan gitu ya. Jadi ya kita belajar untuk nggak perlu dihargai orang lah. Yang penting kita dihargai sama Tuhan aja gitu ya. Jadi udah akhirnya mungkin Tuhan suruh saya istirahat. Tuhan juga mungkin udah capek juga ya. Tahun ini juga saya kemarin berulang tahun. Udah 56 tahun gitu ya. Jadi mungkin Tuhan suruh saya udah istirahat dulu lah ya. Triglycerid tinggi. Untung juga nggak sampai stroke ya puji Tuhan katanya. Kalau di kemarin saya dicolok darahnya gitu nggak kental nggak keluar gitu. Pas colok kedua baru bisa. Ternyata trigliseridnya normal 150, ini 379. Jadi saya juga stop makan makan apa roti sama makan tepung-tepung gitu. Saya stop dulu dah. Saya sambil diet juga gitu. Ya udahlah mungkin juga saya tetap melayani Tuhan gitu ya. Jadi tanpa harus hitung-hitungan gitu ya. Memang memang berat lah ya. Jadi kalau kita bilang berat ya berat gitu ya kan. Jadi kita artinya hidup itu kan pilihan ya. Kita mau pilih mau mau gimana gitu ya. Kita pilih ya. Kita mau jadi apa gitu ya. Kita mau pilih kutuk atau berkat gitu. Kita mau pilih
mau marah-marah atau kita mau berdiam diri atau kita berdoa ya, itu pilihan kita ya. Jadi kita juga belajar untuk selalu seperti Tuhan Yesus ya, kasih. Kasih itu sabar, murah hati ya, tapi memang nggak gampang. Roh penguasaan diri gua nggak gampang ya. Jadi kita selalu untuk belajar untuk mengasihi tanpa pamrih ya. Jadi ini ada juga 10 kualitas pribadi yang disukai ya. Jadi kita satu harus percaya diri ya. Jadi percaya diri itu rasa percaya diri me- memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya dan menghargai orang lain ya. Itu namanya percaya diri ya. Jadi kebesaran jiwa kita menghadapi masa-masa sukar. Dia tetap tegar, tak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan keputusasaannya. Terus easy going. Dia tak suka membesar-besarkan masalah kecil. Dia tak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di bawah kontrolnya ya. Empati, kita bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lainnya. Jadi ada 10 tulus. Orang yang tulus selalu mengatakan kebenarannya. Terus rendah hati, kerendah hatian mengungkapkan kekuatannya, setia. Selalu menepati janji, rela berkorban dan tak suka berkhianat ya. Positive thinking, orang ini lebih suka mencari solusi daripada frustasi. Lebih suka memuji daripada mengecam ya. Terus ceria, dia bisa menikmati hidup, tak suka mengeluh dan selalu berusaha meraih kebahagiaan. Bertanggung jawab ya. Jika melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam ya untuk disalahkan ya. Itu jadi ada 10 kualitas pilihan pribadi ya. Jadi ada 10 kualitas pribadi yang disukai ya. Percaya diri, jiwa besar, easy going, empati, tulus, rendah hati, setia, positive thinking, ceria, dan bertanggung jawab ya. Jadi kita harus termasuk orang-orang yang kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai integritas ya. Jadi harus setia, tulus, positive thinking, ceria, bertanggung jawab, easy going ya. Jadi berjiwa besar gitu, harus percaya diri ya. Jadi kita jangan mau jadi intimidasi gitu loh sama iblis ya. Jadi kalau iblis kan intimidasi kita gitu ya. Jadi kalau kita belajar untuk melupakan apapun yang terjadi dalam hidup kita sepahit apapun ya. Jadi kita sepahit apapun gitu ya keadaan kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan terlalu baik buat kita ya. Jadi Ibrani 13 ayat 8 sampai dan 16 ya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya ya. Tuhan tuh tetap baik dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah ya. Kata Tuhan, janganlah kamu lupa berbuat baik ya, memberikan bantuan ya. Kata Tuhan, sebab orang korban-korban begini yang berkenan kepada Allah ya. Tuhan bilang Ibrani 13 ayat 8 dan ayat 16 ya. Sebab itu yang yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku ya? Jadi Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, jadi kita harus berkata, cukup ya. Jadi kadang-kadang uang itu membuat jadi jahat ya. Tadi juga seperti karyawan saya yang tadi ya pegang duit hanya pegang uang kopi cuma sedikit gitu ya. Tiba-tiba pegang duit ya ratusan juta ya kaget lah gitu loh ya. Nah, jadi biasanya hidupnya cuma biasa-biasa dari kampung ya, dari kampung datang ke Jakarta, tiba-tiba lihat duitnya ratusan juta, hampir 1 miliar kaget gitu. Jadi hedon, hidupnya hedon juga. Dia juga bisa beli iPhone 15 yang 25 juta. Saya pun bisa ya beli iPhone, tapi saya nggak mau, saya pakai iPhone-nya yang murah aja lah. Mendingan uang itu saya buat memberi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Saya bisa beli iPhone yang mahal gitu, 2 kali lipat dari dia. Cuman percuma saya juga nggak bisa pakai ya. Saya cuma bisanya pakai yang Samsudin aja Samsudin. Jadi saya dibeliin iPhone saya nggak bisa pakai gitu ya. Jadi udahlah, kan Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cuma kadang-kadang kita berani kan mengatakan, oh ya Tuhan aku sudah cukup gitu ya. Jadi kadang-kadang ada roh keserakaan gitu ya. Jadi tadinya
dikasih, Tuhan bilang ini, setia itu perkara kecil. Kalau kita setiap perkara kecil, Tuhan pasti akan berikan perkara besar. Nah, kalau setiap perkara kecil aja kita nggak setia, gimana Tuhan kasih yang besar gitu. Nah, ini udah dipercaya dari jualan kopi, terus tiba-tiba buka tur, lu mau makan juga pakai kartu kredit juga rembes kantor, apa bensin semuanya kurang enak apa ya, cuma satu, kurang bersyukur ya. Cuma karena saya juga Tuhan selalu ajarkan saya untuk menjadi pribadi yang rendah hati ya, walaupun saya dulu hidupnya susah ya, sampai Tuhan berkati ya, saya mau jadi Ibu Lili yang seperti yang dulu gitu ya. Jadi kayak ada lagunya, aku masih seperti yang dulu ya kan, walaupun Tuhan udah berkatin saya, tetap saya rendah hati ya. Jadi saya selalu ajarkan anak saya begitu, harus rendah hati, nggak boleh sombong. Apa sih yang mau disombongin? Kalau besok kita plek, kita dipanggil Tuhan, apa yang kita bisa bawa ya kan? Tuhan cuma tanya, berapa domba yang udah kamu bawa sama saya? Apa yang kamu sudah perbuat? Tuhan nggak tanya rumah kamu berapa, mobil kamu berapa, itu nggak masuk dalam hitungan Tuhan ya. Jadi saya selalu ajarkan juga kepada anak-anak saya ya, kepada karyawan saya. Cuman mereka iya 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 ya, tapi cuma mendengar tapi tidak melakukan ya. Jadi mungkin yang saya bilang kilaf, orang bilang kilaf ya. Jadi kaget, jadi tadi lihat duit receh, jadi duit gede, kaget gitu loh. Dan itu gak bukan hak dia gitu ya. Tapi ya udahlah, saya cuma bisa berdoa biar dia bisa Tuhan jamah, biar kembali ke jalan yang benar ya. Mungkin ya itu aja firmannya. Dan saya akan tutup dengan sebuah lagu ya. Ku tak membawa ya. Jadi ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun kami tak bawa Tuhan. Yang kami bawa hanya hati kami Tuhan. Yang memiliki hati seorang hamba Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Biarlah kami menjadi orang-orang yang penuh integritas Tuhan. Dan baik Tuhan, perkataan dan ucapan kami dan tingkah laku kami harus selaras Tuhan. Kalau kami ada dosa Tuhan, baik sengaja dan tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Biar juga kiranya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga mungkin mempunyai masalah ekonomi apapun juga, tapi kami percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang setia. Walaupun kami tidak taat dan setia, tetapi Engkau tetap Allah kami yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, buat apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap berkata bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Baik buruknya kehidupan kami, tetapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang begitu baik. Seperti Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu Tuhan. Biarlah firman yang kami tabur menjadi rema dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkati Tuhan Ibu Elia Esther Tuhan, tubuh Kristus ilahi menjadi berkat Tuhan, buat berdampak Tuhan, buat orang-orang di sekitarnya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus
begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu mengasihi keluarga Ibu Elia Esther. Kami percaya Tuhan, baik di Zoom ini Tuhan, kalau mereka ada masalah Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar terbaik. Kami percaya Engkaulah gembala kami yang baik. Sebab kami percaya gembala yang baik tidak pernah akan meninggalkan domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga kami percaya Tuhan, setiap masalah kami pasti ada jalan keluar terbaik. Kalau ada Tuhan saat ini kesulitan ekonomi, rumah tangga, Tuhan kami percaya Tuhan bukakan berkat untuk orang-orang yang memerlukan setiap peruluran tangan-Mu Tuhan. Kami yang sakit juga Tuhan sudah sembuhkan, yang beban berat Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan semua firman-Mu. Biarlah firman itu kami akan hidupkan, kami akan praktekkan. Bukan kami hanya mendengar saja, tetapi kami selalu praktekkan firman-Mu. Seperti Engkau berkata, biarlah firman itu kami renungkan siang dan malam Tuhan. Dan kami akan selalu memperkatakan firman. Dan kami bukan hidup apa kata orang, tetapi hidup kami hanya ada atas dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Engkaulah memegang kendali hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Lili ya. Luar biasa ya, penuh integritas ini di 1 Timotius 4 tadi ya, di ayat 12 ini padat sekali isinya ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini berarti Tuhan memberikan perintah ya, Bu Lili ya. Diperintahkan kita menjadi teladan, walaupun muda engkau dipilih sama Tuhan, jadilah engkau dewasa di hadapan sekitar kita yang ada. Nah ini berarti Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar. Makanya tadi Ibu Lili kesaksian luar biasa ya. Memang orang kecil dikasih uang recehan pegang, begitu uang gede kaget ya, lupa perasaan jadi uang dia ya, berarti uangnya ibu gitu ya. Akhirnya dia nikmati, tapi puji Tuhan ibu sabar ya. Nah disitulah Tuhan menguji juga, ibu juga melihat bagaimana. Nah disitulah karena ibu ada kekuatan dengan Tuhan, sehingga sanggup menghadapi orang ini. Itulah em, apa kita baik yang dipercayakannya malah kemablasan ya. Terlalu dinikmati, terlalu dibaikin, akhirnya dianya lupa diri, Bu. Nah, inilah betul firman Tuhan katakan hanya percaya kepada Tuhan saja itu betul ya. Segala sesuatunya percayakan kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Biarkanlah saat ini Ibu dengan latihan seperti ini sudah pengalaman, saya percaya berikutnya nanti Tuhan berikan orang yang lebih baik lagi. Ya, karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang penting yang tadi Ibu katakan, Ibu nggak baik, ibu nggak baik, maaf, ibu nggak jahat sama orang ya, ibu nggak macam-macam, tapi ada orang yang bikin macam-macam sama ibu ya, yang dipercayakannya. Tapi itulah ujian Bu, itulah ibu semakin nanti semakin tambah lagi pintar, tambah lagi berhati-hati menghadapi siapapun juga. Puji Tuhan, yang tadi ada 10 poin ya, kita harus punya apa? Percaya diri menghadapi keadaan apapun juga. Pede ya, saya percaya Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memampukan kita. Itulah yang dikatakan percaya diri ya, karena kita masih punya Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Kita juga harus rendah hati. Tetap kita rendah hati walaupun seperti Bu Lili diberkati ya, keadaan anaknya baik, semuanya keadaan happy ya, tetap humble kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita tidak lupa diri, nggak seperti yang ini yang Ibu percayakan lupa diri itu Bu namanya ya. Lupa diri kemablasan itu ya. Nah, itulah manusia dunia seperti itu ya. Jadi kita lebih lebih waspada lagi, dan Tuhan minta juga bagaimana penuh integritas ini, kita juga harus punya ketulusan di dalam nasihat, di dalam melayani, di dalam segala hal. Di dalam keluarga, di dalam menghadapi orang sekitarnya, kita harus tulus. Menasihati itu seperti menyampaikan firman Tuhan katakan ya, itu menasihati seperti menyampaikan firman, ada ketulusan ya. Nah di sini juga kita jangan punya hati curiga, kita harus, Ibu katakan punya positive thinking aja ya. Udah mengucap syukur aja. Ya, apapun itu yang dijalani ternyata kok yang aku ingin lurus ternyata kok berbelok gitu ya. Nah, itu udah lah. Pokoknya udah, Tuhan aku serahkan itu. Itu bagianmu Tuhan yang membawa belok Tuhan. Aku pengennya lurus tapi dia banyak belok ya. Nah, itu. Jadi positive thinking aja dah, udah berserah sama Tuhan.
kadang harus punya jiwa besar juga ya, lapang dada. Oke lah Tuhan. Yes. Aku udah pasang dah lapang dada, nggak nyimpen dendam, nggak nyimpen sakit hati, tapi kita punya jiwa besar. Itu bagus ya. Penuh integritas ini, jadi kita tetap masih ada jalan ya Tuhan bukakan. Makanya kita harus punya jiwa besar tuh apa? Karena punya Tuhan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar, yang sanggup, yang terhilang akan digantikan berlipat kali ganda. Amin ya Bu Lili ya. Tidak ada yang mustahil. Di sini juga tuh diminta apa katanya? Tanggung jawab. Apa yang kita Yes. dipertanggungjawabkan saat ini? Yang tadi kata Bu Lili, tanggung jawab dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam bisnis, tanggung jawab di melayani Tuhan. Ini tanggung jawabnya itu memang benar-benar serius, nggak ada motivasi, nggak ada main-main, betul nggak Bu Lili? Ya, karena semua akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah ini ya, dan di sini Jadi tanggung jawab ini penting sekali untuk sesuaikan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan kasih jempol kepada kita. Nah, di sini yang ke-8 dikatakan kita juga harus tulus, ya. Kita harus tulus, kita harus murni dalam segala hal juga, ya. Seperti kita menyampaikan itu seperti ke keluarga, nyampaikan itu apa adanya, ya. Jadi nggak ada kita udah mendapatkan sesuatu tapi kita tidak menasihati ya karena itu orang lain biarin aja orang lain terjerumus, itu tidak baik, tapi kita dengan tulus membimbing dia kepada jalan yang benar ya. Nah, kita tulus hati, kita baik, orang mau jahatin biarin aja, nanti ada hukumannya, betul nggak Bu? Tuhan yang akan membalas segala sesuatunya. Nah itu ya, ada di sini. Dan Ibu katakan juga harus ceria, harus ada sukacita walaupun kita dianiaya ya Bu ya. Aduh, Tuhan udah sekian lama ya. Ternyata kok begini Tuhan ya. Ya apa tuh? Jangan ada seperti lagu dunia. Begini nasib jadi bucah. Jangan seperti itu. Tapi kita bersyukur sama Tuhan ya. Kita tetap ada bersuka cita dalam suka dan duka. Selalu kita bersuka cita. Betul nggak Bu ya? Kita harus tetap bersuka cita karena kita penuh integritas dengan Tuhan. Karena kita kepenuhan Allah, maka kita tidak takut dihadapin apapun juga. Ada goncang-goncang gitu, itu biasa, kita bisa melaluinya. Kenapa? Karena kita sudah dewasa, kita bisa melaluinya. Amin ya. Puji Tuhan, Ibu Lili, Tuhan berkati ya. Firman-Nya luar biasa ini. Firman-Nya tadi Ibu Sama terlalu satu lagi Bu, empati. Bu, punya rasa empati yang tinggi. Harus punya rasa empati, bukan simpati ya. Empati Iya, penting juga tuh ya. empati yang tinggi sama sekali ya. Ini yang penting sekali ya. Jadi Ya. disitulah yang Tuhan minta. Kenapa? Karena itulah kalau kita punya belas kasihan yang besar itu luar biasa ya. Jadi eh, bukan Kita belas belajar kasihan mengerti ini lah, mengerti orang lain ya, mengerti betul. orang lain ya. Iya, mengertiin orang lain, punya belas kasihan. Nah, ini pengertian yang dalam, itu yang Tuhan mau, belas kasihan ya. Nah, di sini bagaimana? Sempati beda Bu, sempati kan kita sempati kita kayaknya respect, kalau empati kan kita punya belas kasihan yang tinggi. Betul, betul. Nah, di sini jadi Ya. betul dikatakan ya, eh, musuh ini kita bukannya kita diamin, tapi kita rangkul ya. Yang menyakitin kita rangkul untuk dipulihkan. Bagaimana? Nah, kita bisa nggak mampu seperti itu ya? Kan Tuhan bilang tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Nah, sanggup nggak gitu ya? Nah, gitu. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita untuk merangkul orang yang menyakiti kita, bagaimana untuk menyadarkan. Nah, di sini. Jadi, memang itulah kita mau didewasakan sama Tuhan lewat firman. Karena firman inilah yang akan membawa kita ke surga. Amin ya, Bapak Ibu diberkati oleh firman-Nya. Amin ya, puji Tuhan. Ya, Ibu Lili, Tuhan berkati ya, firman-Nya luar biasa ya. Dan di sini jadi Tuhan minta saat ini juga kita semua harus punya penuh dengan integritas kita sendiri bagaimana di hadapan Tuhan. Harus berkualitas, harus benar-benar Tuhan yang menilai sehingga nama kita diperkenan sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Ibu Lili, itu semua akan dilalui. Itu nanti berkatnya lebih besar lagi. Ya. Amin, amin. Tuhan akan beri yang lebih luas lagi. Ya, tidak ada Amin. perkara yang mustahil buat Tuhan. Amin. Saya minta untuk Pak Erikson angkat satu pujian ya. Saya minta Ibu Esther nanti doa syafaat. Silakan Pak Erikson angkat satu Ya, pujian. terima kasih buat hambanya, Bu Dewi Yusuf dan juga Ibu Esther. Ya. Saya juga sesuai dengan firman Tuhan, saya sengaja mengundang putri saya. Waktu bulan Agustus saya antarkan ke Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Jadi bulan pertama masih saya ketemu dengan Ibu Lili Yusuf di rumah Ibu Elia Esther.
ketika saya pulang, sekarang udah bulan-bulan krisis, ya selalu nangis. Jadi saya mohon supaya didoakan secara khusus, uh, karena uang kosnya mulai ditagih, uang kuliahnya mulai ditagih, dan juga uang makannya juga udah mulai menipis. Jadi mau doanya secara khusus. Saya minta untuk putri saya bersaksi lah dulu supaya kita doakan. Silakan Joy, Joy Oh, Joy ini putrinya ya? bersaksi biar biar Ibu Elester sama Ibu Lili Yusuf dan semuanya mendoakan. Ya. Ya. Silakan Joy. Terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Ibu Lili yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, dan kepada Ibu Eliester dan semua Bapak Ibu yang ada di sini. Saya mau bersaksi, bukan mungkin saya sudah merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa sampai saya bisa berada di Bandung. Kalau dipikir-pikir mungkin ya, mikirin keadaan itu kayak nggak mungkin, tapi ternyata Tuhan punya jalannya sendiri. Jadi saya meminta dukungan doa kepada Bapak Ibu sekalian semuanya di sini, tanpa terkecuali untuk selalu mendoakan saya agar saya tetap dilancarkan baik dalam perkuliahan maupun dalam beradaptasi dalam lingkungan, pertemanan, dan sebagainya. Bahkan kebutuhan perkuliahan sehari-hari, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa mencukupkan dan memberkati saya, bahkan biar saya juga bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik, bahkan mencapai setiap wishlist ataupun cita-cita saya di sini. Saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Joy ya. Puji Tuhan. Iya, nanti kita doakan ya. Kita berdoa biar apa Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Tuhan menggerakkan orang-orang yang kelimpahan sehingga semuanya dicukupkan. Ya, buat Joy, percaya sama Tuhan ya. Tuhan sanggup menggerakkan orang-orang yang tepat untuk Joy. Amin ya. Joy, tetap berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Silakan untuk Pak Derikson angkat satu pujian, nanti kita doa syafaat untuk Ibu Esther. Di setiap musim hidup selalu kulihat setiap melewati badai, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruan, Kau Tuhan tak pernah terbelah. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu ya Tuhan, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan denganmu, sayangku bukan terbagi bersama aku di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terulang, Kau Tuhan tak pernah terulang. Tanganmu menjaga hidupku, tanganmu menjaga hidup, bersamamu ya, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayangku, bukan terbagi bersama
Aku dengan sayapmu, dengan ku kan terbang tinggi bersama. Aku bersama aku. Amin. Silakan Bu Esther. Mbak Safaan. Iya, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Dimanapun kami Bapa, Kau urapi kami satu persatu ya Bapa. Perbaharui hidup kami setiap hari ya Bapa. Biarlah karakter kami bisa kami menjalankan seperti karakter Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Begitu juga ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa buat Ibu Elia ya Bapa, yang selalu mengumpulkan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kau berkati dia Bapa dengan berkat rohani, jasmani, sukacita, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Berkati suaminya, berkati anaknya, berkati pelayanannya ya Bapa. Kemanapun dia pergi ya Bapa untuk melayani Engkau, pasti Engkau menyertai dia ya Bapa. Pakai dia sebagai alatmu untuk hormat bagi namamu. Biarlah Kau pakai dia Tuhan untuk melepaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan Tuhan penghiburan kepada orang yang susah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semua Tuhan, terus Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami Bapa mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Tanamkan itu firman-Mu di loh hati kami ya Bapa. Jadikan kami Bapa menjadi orang-orang yang tunduk kepadamu ya Bapa. Berhati lemah lembut Tuhan. Dan kami rendah hati Bapa. Karena kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Tanpa kasih-Mu hidup kami tidak berarti. Tetapi Engkau berfirman di Yohanes ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak ada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Mari Bapa, dimanapun kami berada ya Bapa, Engkau mengenal kami, Engkau tuntun kami terus Tuhan untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Biarlah benar-benar kami boleh takut akan Tuhan, cinta Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan, bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di mana tadi kesaksian Ibu Lili ya Bapa. Tuhan berkati terus dia Tuhan. Kau pakai juga Tuhan Ibu Lili Tuhan. Untuk melayani Engkau ya Bapa. Kau tambah-tambahkan berkat-Mu kepada dia Tuhan. Karena dia Tuhan boleh membagi kepada orang-orang yang susah. Sebagaimana yang Kau berfirman ya Bapa. Orang yang membantu yang berkekurangan sama Tuhan itu untuk memuliakan nama-Mu. Ya, Terima kasih Bapa, berkati pelayanannya, berkati semua anak-anaknya Tuhan, berkati suaminya, berkati usahanya Tuhan. Semakin hari semakin Engkau memberikan yang terbaik bagi dia. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami mau berdoa Joy ya Bapa, yang ada di Bandung Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Asalkan kami terus Tuhan berharap kepadamu, mengandalkan Engkau. Dan seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Engkau sanggup Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia.
Apapun Tuhan kekurangannya, baik itu buat sekolahnya, baik itu semua apapun Tuhan yang dia perlukan, pasti Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak, Kau berkati orang tuanya. Berkati pelayanannya ya Bapak. Biarlah semakin hari dia semakin merasakan kasih-Mu, mujizat-Mu yang tidak pernah terlambat menolong, yang menolong anak-anak-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Mari Bapa, Engkau urapi kami satu persatu. Jadikan kami pendoa-pendoa yang benar. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Biarlah seperti firman-Mu Bapa. Tidak hanya omongan aja, tetapi karakter kami. Biarlah karakter Kristus ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Semakin hari kami Bapa semakin merasakan kasih-Mu yang luar biasa, bahwa bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami sudah ditaburi dengan firman-Mu. Biarlah jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa ya Bapa buat bangsa Israel ya Bapa. Kau berkati bangsa Israel menjadi bangsa yang pilihan-Mu ya Bapa. Berikan dia Tuhan hikmat yang daripadamu. Biarlah Engkau yang mengatur Tuhan. Apapun yang dihadapi Tuhan. Berapapun Tuhan musuhnya Tuhan. Engkaulah yang berperang. Tuhan di depannya, melawan segala musuh-musuhnya. Biarlah Tuhan yang selalu menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan. Terima kasih Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semakin hari, semakin sungguh-sungguh Tuhan untuk meraih firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu, bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Tidak ada jawaban. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita terima berkat, nanti kita saringkan firman-Nya. Mari kita angkat kedua tangan. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kekuatan ilahi, berkat roh kemenangan. Biarlah Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Amin. Ya,